Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran tentang dimensi 3. Pada kesempatan kemarin Bapak sudah menerangkan materi dimensi 3, yaitu adalah jarak titik ke titik. Sekarang Bapak melanjutkan jarak titik ke garis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peragaan berikut ini. Ada sebuah titik dan ada sebuah garis. Ada sebuah titik, kita beri nama titiknya titik A, dan sebuah garis kita namai dengan garis G. Ada ini titik A dan garis G. Kita mau menunjukkan jarak titik A ke titik G. Untuk bisa menentukan jarak A ke G, kita harus membuat sebuah garis dari A yang tegak lurus dengan garis G. Garis yang tegak lurus dengan garis G. Garis yang tegak lurus ini merupakan jarak titik A dengan garis G. Jarak A ke G berarti panjang ruas garis ini. Untuk bisa menentukan ruas garis ini, biasanya kita mencari sebuah segitiga siku-siku yang memuat garis tegak lurus ini. Jadi kita harus membuat sebuah segitiga siku-siku yang ada atau yang memuat ruas garis ini. Untuk jelasnya, kita ambil contoh. Ini kita mempunyai sebuah kubus. Ingat, pada kubus ke-12 rusuknya sama. Sebuah kubus ABCD EFGH. ABCD EFGH, panjang rusuknya, berarti panjang ke-12 rusuknya itu adalah 5 cm. Jarak titik A ke rusuk HG. A ke rusuk HG ini berapa? Jadi kita harus mencari A ke HG. Kita buat dari A ke garis HG ini sebuah garis yang tegak lurus. Perhatikan peragaannya. Jarak titik A ke rusuk HG, berarti kita harus membuat dari titik A sebuah ruas garis yang tegak lurus dengan HG. Kita hubungkan A ke H. Kita hubungkan. Kenapa kita hubungkan A ke H? Karena A ke H ini tegak lurus dengan HG. Tegak lurusnya di sini, pada titik H. Silahkan kalau kalian punya ruangan, kalian bisa menerapkan ini. Kita cari panjang AH-nya. Untuk bisa mencari panjang AH, kita harus mencari sebuah segitiga siku-siku yang ada atau yang memuat AH. Berarti kita harus mencari sebuah segitiga siku-siku yang ada AH-nya. Ini ada segitiga siku-siku ADH. ADH ini sebuah segitiga siku-siku di D, juga memuat AH. Kemudian bisa juga kita mengambil segitiga siku-siku AEH. AEH itu sebuah segitiga siku-siku juga, siku-sikunya di E. Sudut AEH itu sudut siku-siku. Maka AHE atau AEH itu sebuah segitiga siku-siku di E. AEH juga memuat AH. Bisa juga kita mengambil segitiga siku-siku ini. Kita hubungkan A dengan G. Maka terbentuk segitiga siku-siku AHG. Siku-siku di H dan memuat
AH. Sekarang dari segitiga siku-siku tadi yang memuat AH, kita pilih satu aja untuk mencari panjang AH. Kita bisa mengambil ADH. Kita ambil segitiga siku-siku ADH atau segitiga siku-siku yang lain, terserah kalian. Kita ambil segitiga siku-siku ADH. A di sini, D, H, siku-sikunya di D. Kita lihat AD itu merupakan rusuk dari kubus, panjang rusuk tadi 5 cm, satuannya kita HP-kan. DH juga rusuk, berarti panjangnya 5 cm juga. Kita mau mencari AH. AH merupakan sisi dari segitiga siku-siku ADH. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring. AH depan sudut siku-siku, maka sebagai sisi miring, kuadrat sisi miring. Pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi yang membentuk sudut siku-siku itu sisi siku-siku, berarti AD dan DH itu sebagai sisi siku-siku. AD-nya 5, berarti AD jumlah kuadrat sisi siku-siku. DH pangkat 2. Ini pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Tinggal kita gantikan AH pangkat 2 sama dengan AD 5 pangkat 2, DH 5, panjang DH-nya juga 5 pangkat 2, atau sama dengan 5 pangkat 2 25 ditambah 5 pangkat 2 juga 25. AH-nya AH pangkat 2 25 tambah 25 50. AH-nya akar dari 50. Untuk mencari akarnya kita harus menyederhanakan. Kita bikin 50 ini menjadi perkalian bilangan kuadrat dengan bilangan bukan kuadrat. 50 bilangan kuadrat yang bisa membentuk 50 adalah 25. 25 itu bilangan kuadrat. 25 kali berapa sama dengan 50, berarti kali 2. Selanjutnya AH akar 25 5, akar 2 kita biarkan, berarti AH sama dengan 5 akar 2. Ini berarti jarak A ke H itu sama dengan A ke HG sama dengan 5 akar 2. Itu dulu untuk yang jarak titik ke garis. Bapak kasih satu contoh soal dulu. Untuk contoh soal yang berikutnya kita nanti di pertemuan selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.